Ruud van Nistelrooy akan menjadi pilihan yang cemerlang untuk mengambil alih sebagai manajer Manchester United, menurut mantan pencari bakat klub yang membantu membawanya ke Old Trafford. Mantan penyerang United itu kembali ke klub sebagai asisten manajer musim panas ini. Tetapi, sekarang berpeluang untuk mengambil alih setidaknya untuk sementara, karena Erik ten Hag berada di bawah tekanan yang meningkat setelah penampilan buruk di awal. United hanya menang 3 kali dari 9 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi dan mereka menderita kekalahan 3-0 berturut-turut di Liga Premier di Old Trafford. Kekalahan dari Tottenham pada hari Minggu telah menempatkan kembali posisi Ten Hag dalam sorotan. Ia akan tetap bertugas untuk perjalanan Liga Eropa ke Porto dan pertandingan Liga Premier dengan Aston Villa. Tetapi, jika hasilnya tidak membaik, Ineos bisa dipaksa melakukan perubahan dan Van Nistelrooy menjadi pesaing untuk mengambil alih tugas sementara. Ia menghabiskan 1 tahun melatih PSV Eindhoven dan memenangkan Johan Cruyff Award serta Piala KNVB sebelum meninggalkan klub tersebut pada musim panas 2023. Ia menolak kesempatan untuk kembali melatih pada musim panas ini untuk mengambil peran sebagai pelatih di mantan klubnya. Van Nistelrooy bergabung dengan United sebagai pemain dari PSV pada tahun 2021 dan mencetak 150 gol dalam 219 penampilan, memenangkan Liga Premier, Piala FA, dan Piala Liga. Kepala pencari bakat United, Mick Brown, berperan penting dalam mendatangkan penyerang Belanda tersebut ke klub dan ia yakin ia memiliki sifat-sifat yang cocok untuk berkembang di bangku cadangan. Kursi kepelatihan Erik ten Hag di Manchester United tak aman menyusul 2 kekalahan dalam 3 pekan terakhir Liga Inggris. Para pundit yang notabene pernah bermain untuk Setan Merah mendesak pemecatan Erik ten Hag bisa dilakukan manajemen MU. Keputusan berada di tangan Ineos saat ini. Maklum, perusahaan yang dikendalikan Sir Jim itu merupakan pemegang 26% saham Manchester United di bawah keluarga Glazer. Menurut Gary Neville, yang berbicara untuk Sky Sport dan BT Sport mengatakan, Ten Hag bertanggung jawab penuh atas kemunduran MU di awal musim ini. Neville menerawang Erik ten Hag hanya akan bertahan sampai Januari. Periode tersebut akan jadi momen Natal terakhir Ten Hag bersama skuadnya di Old Trafford. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy kembali ke Manchester United pada musim panas ini. Ia sekarang menjadi kandidat kuat untuk menggantikan rekan senegaranya di Old Trafford. Van Nistelrooy bertugas untuk mengasah lini serang Manchester United. Pria asal Belanda itu saat ini dianggap sebagai orang yang paling mungkin untuk menggantikan Erik ten Hag. Mantan striker Setan Merah itu sebelumnya sudah punya pengalaman sebagai pelatih kepala. Ia pernah menangani PSV Eindhoven dengan memenangkan KNVB Cup dan Johan Cruyff Shield. Eriksen tampil impresif dengan mencetak 2 gol yang membantu Setan Merah mendominasi jalannya laga. Gelandang asal Denmark ini menegaskan bahwa kemenangan tersebut adalah hasil kerja keras tim yang solid dan ia bangga bisa menjadi bagian dari kesuksesan itu. Gol-golnya memperlihatkan kemampuan Eriksen dalam memanfaatkan peluang serta pengaruh besar yang ia berikan di lini tengah United. Selain itu, Eriksen memuji ketajamannya dalam 2 laga terakhir, di mana mereka menunjukkan produktivitas tinggi dan dominasi di lapangan. Ia berharap momentum ini bisa terus dipertahankan oleh Manchester United karena konsistensi dalam mencetak gol dan menjaga performa adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan di musim ini. Eriksen juga menekankan pentingnya semangat tim dan kerja sama yang kuat, yang menurutnya telah menjadi faktor utama di balik kemenangan besar tersebut. Eriksen yang dinilai penggemar MU sebagai playmaker terbaik Setan Merah pada pertandingan tersebut tidak diragukan lagi. Ia menjadi salah satu pengumpan terbaik timnya di mana Eriksen menghasilkan akurasi umpan sebesar 88% dengan 51 dari 58 percobaan umpannya mengenai sasaran. 3 dari umpan panjangnya tepat sasaran. Jika menilik pada pertandingan terakhir, United nampak Eriksen 10 kali jauh lebih baik ketimbang Bruno Fernandes. Bahkan penggemar Setan Merah setuju bahwa Eriksen harus berada di peran Bruno Fernandes pada pertandingan selanjutnya.
Hal itu dikarenakan pemain Portugal tersebut bermain jauh di bawah ekspektasi, yang membuat penggemar United cukup marah dengan hal itu. Di sisi lain, pemain berusia 32 tahun itu akan habis kontraknya di akhir musim, dan peran sebagai pemain cadangan tidak akan cukup baik baginya untuk melangkah maju. Media Denmark khawatir terhadap Eriksen dan minimnya aksinya di United, di mana mereka percaya bahwa penampilan internasionalnya itu akan menurun jika jarang dimainkan. Memang bermain di Piala Dunia 2026 tentunya merupakan impian bagi Eriksen, tetapi ia mungkin harus meninggalkan United untuk mewujudkannya. Manchester United akan menjamu FC Twente di Old Trafford dalam laga pembuka fase grup Liga Eropa musim 2024-2025. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua klub, dengan Manchester United memiliki rekor kandang yang cukup impresif saat menghadapi tim asal Belanda. Bagi Manchester United, pertandingan ini adalah peluang besar untuk menunjukkan dominasi mereka di kancah Eropa. Terlebih mereka merupakan salah satu tim favorit untuk memenangkan kompetisi ini, mengingat sejarah dan pengalaman mereka di Liga Eropa. Manchester United datang ke laga ini dengan beberapa masalah cedera. Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan Leny Yoro masih harus absen karena cedera. Sementara Victor Lindelof masih diragukan untuk tampil meskipun sudah kembali berlatih. Erik ten Hag mungkin akan melakukan beberapa rotasi di lini belakang, dengan Harry Maguire kemungkinan besar akan mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Di lini tengah, Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo bisa menjadi opsi. Namun Ten Hag juga dapat memilih Casemiro atau Manuel Ugarte untuk memberikan stabilitas di tengah lapangan. Kembalinya Marcus Rashford ke starting 11 diperkirakan akan memberi dampak besar bagi lini serang United. Pemain ini sebelumnya sempat dicadangkan saat melawan Crystal Palace, namun dengan performa impresifnya yang mencatatkan 3 gol dalam 2 pertandingan sebelumnya, Rashford menjadi pemain kunci di sayap. Sementara itu, Rasmus Højlund yang baru pulih dari cedera juga bisa menjadi opsi di lini depan, meskipun Joshua Zirkzee mungkin akan tetap dipercaya sebagai ujung tombak. Di sisi lain, FC Twente juga tidak lepas dari masalah cedera. Mikael Sadilek yang merupakan pemain kunci di lini tengah musim lalu harus absen akibat cedera kaki yang dialaminya dalam sebuah kecelakaan sepeda. Selain itu, Younes Taha juga masih absen setelah mengalami patah kaki beberapa waktu lalu. Meski begitu, pelatih Joseph diperkirakan tidak akan banyak mengubah susunan pemain yang telah membawa kemenangan beruntun di Eredivisie. Sam Stuyven yang sedang dalam performa gemilang akan tetap menjadi andalan di lini serang bersama Sam Lammers. Manchester United diprediksi akan mendominasi pertandingan ini. Pengalaman mereka di kompetisi Eropa ditambah dengan keunggulan bermain di Old Trafford memberi mereka keuntungan besar. Meski demikian, FC Twente yang tampil cukup produktif dalam beberapa laga terakhir bisa memberikan kejutan terutama melalui serangan balik cepat mereka. Potensi kedua tim untuk mencetak gol cukup tinggi, namun kualitas Manchester United yang lebih superior kemungkinan besar akan membawa mereka meraih kemenangan.